Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Saat Abu Nawas diminta bayar pajak, ia cuma tersenyum dan buat raja diam 1000 bahasa. Di Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid menghadapi masalah. Banyak orang yang kaya berhasil menyembunyikan kekayaan mereka dari pajak resmi. Untuk mengatasi ini, Wazir Agung mengumumkan pajak sisa kekayaan, zakat al-baqaya. Pajak ini ditujukan kepada siapa saja yang diperkirakan telah menghabiskan sebagian besar kekayaan untuk hal-hal yang tidak dapat diperiksa, misalnya pesta, sumbangan rahasia, atau hadiah mahal, dan kini hanya menyisakan sedikit harta. Tujuannya adalah memungut pajak atas apa yang pernah dimiliki. Jurusita pajak yang mencari target mudah melihat Abu Nawas. Mereka berargumen bahwa karena Abu Nawas sangat cerdas, ia pasti telah menjual kekayaan kepada bangsawan dengan harga tertinggi dan telah menghabiskan uang itu. Hingga ia diperkirakan memiliki sisa kekayaan yang harus dikenakan pajak. Abu Nawas pun ditagih 15 dinar emas. Petugas pajak tiba di gubuk Abu Nawas. Mereka menunjukkan perhitungan yang rumit. Karena ia telah melayani khalifah dan orang kaya selama bertahun-tahun, ia pasti telah menghasilkan ratusan dinar dan sisa dari uang itu harus dikenakan pajak. Jurusita itu bahkan menyindir, "Jangan belagak miskin Abu Nawas. Kami tahu engkau cerdik menyembunyikan harta." Abu Nawas tersenyum. Ia tidak marah, melainkan berpikir keras tentang logika pajak itu. Jadi, katanya, pajak ini dikenakan bukan atas apa yang saya miliki sekarang, tetapi atas apa yang sudah saya habiskan dan lenyap. Ini adalah pajak atas ketidakadaan. Jurusita itu mengangguk tegas, tepat. Pajak atas sisa dari kekayaan yang Anda sia-siakan. Abu Nawas meminta waktu untuk menyiapkan pembelaan sebelum menghadap khalifah. Saat petugas pajak pergi, Abu Nawas mulai mengumpulkan beberapa barang aneh. Beberapa keranjang berisi abu sisa pembakaran kayu dapur dan sebotol kecil asap yang ia tangkap dari tungku masaknya. Dia juga menulis beberapa baris puisi di atas lembar perkamen usang. Ia menyambut kembali petugas pajak dengan senyum. "Saya siap membayar, tapi karena ini adalah pajak atas sisa kekayaan, yaitu kekayaan yang telah hilang dan hanya menyisakan bekas, saya akan membayar dengan hal-hal yang juga merupakan sisa-sisa dari rumah saya." Petugas itu tertawa terbahak-bahak, berpikir Abu Nawas sudah gila. Mereka tetap melaporkan kejadian ini kepada Wazir Agung. Abu Nawas dipanggil ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia datang dengan membawa keranjang abu dan botol asap kecil. Wazir Agung dengan sombong menjelaskan, "Tuanku, Abu Nawas menolak membayar dinar emas. Ia malah ingin membayar dengan sisa sampah. Ini penghinaan." Khalifah melihat keseriusan Abu Nawas berkata, "Abu Nawas, jelaskan, mengapa engkau menghina kami dengan sampah? Padahal kau tahu pajak ini penting untuk kas negara." Abu Nawas membungkuk hormat, menatap Khalifah dengan mata yang cerdas. "Ampun tuanku, hamba tidak menghina. Hamba hanya mengikuti logika pajak yang tuanku tetapkan." Abu Nawas meletakkan keranjang abu dan botol asap di lantai. "Tuanku, Wazir Agung mengenakan pajak kepada hamba atas sisa kekayaan, yaitu atas kekayaan yang telah hilang dan tak berwujud. Pajak ini dikenakan atas tidak adanya kekayaan saya. Maka hamba membayar dengan apa yang hamba punya, yang juga merupakan sisa atau tidak berwujud. Abu ini adalah sisa dari kayu bakar yang telah melenyap menjadi panas. Asap ini adalah sisa dari api yang telah hilang ke udara. Keduanya adalah bukti dari hal-hal berharga yang telah habis dan lenyap. Sama seperti kekayaan yang Wazir Agung tuduhkan sudah hilang dari hamba." Abu Nawas kemudian memegang puisi usangnya. "Jika tuanku memaksa hamba membayar dinar emas atau sisa kekayaan yang tak berwujud ini berarti kas negara sedang memungut pajak atas bayangan. Jika hari ini hamba membayar dinar, maka besok wazir akan datang lagi menagih pajak atas sisa kekayaan dari dinar yang baru saja hamba bayarkan." Abu Nawas melanjutkan, suaranya tajam, "Pajak hanya boleh dikenakan atas harta yang berwujud dan terhitung tuanku.
Jika saya membayar dinar atas apa yang tidak saya miliki, maka saya telah menetapkan presiden bahwa istana berhak memungut pajak atas udara kosong. Hamba menolak. Demi menjaga kewarasan sistem pajak tuanku sendiri, Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang pemimpin yang mementingkan keadilan hukum, menyadari bahwa Abu Nawas telah berhasil menghancurkan dasar logika dari pajak sisa kekayaan tersebut. Jika pajak itu ditegakkan, itu akan menjadi sumber korupsi tak berbatas dan kekacauan hukum. Khalifah pun menghela napas, menatap tajam ke arah Wazir Agung yang bungkam. Ia kemudian meminta jurusita untuk menjauhkan pembayaran sisa itu, membatalkan tagihan Abu Nawas, dan diam 1000 bahasa karena tak ada cara untuk memangsakan pajak yang dasarnya sudah terbukti logis tapi cacat hukum. Cerita selanjutnya. Hidup segan, mati tak mau. Di sebuah kedai kopi yang selalu ramai dekat pasar Sul Al-Ghazal, gosip pagi itu bukan tentang harga rempah, melainkan tentang Tuan Hakim Al-Ma'ruf. Hakim yang terkenal adil itu tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit misterius. Ia tidak mau makan, tidak mau bicara, hanya berbaring lesu dengan tatapan kosong, seolah jiwanya sudah melayang namun raganya masih tertinggal. Para tabib terbaik Baghdad sudah menyerah. Kabar ini sampai ke telinga Abu Nawas yang sedang menyesap kopi jahe. Ia mendengarkan dengan sesama deskripsi penyakit sang hakim. Hidup segan, mati tak mau. Sebuah ungkapan yang diucapkan dengan putus asa oleh salah satu pelayan hakim. Abu Nawas menyeringai kecil. Baginya, penyakit yang tak dapat diobati dengan ramuan biasa hanya bisa disembuhkan dengan ramuan akal, bukan akal-akalan. Abu Nawas dengan jubah yang sedikit lusuh namun wajah penuh keyakinan memutuskan untuk mengunjungi kediaman Hakim Al-Ma'ruf. Setibanya di istana, ia mendapati suasana muram dan tegang. Istri Hakim yang tampak kelelahan menyambutnya dengan tatapan skeptis. Tetapi rasa putus asa membuatnya mengizinkan penyair nyentrik itu masuk. Sebab apa ruginya lagi? Di kamar yang megah, Hakim Al-Ma'ruf memang terlihat mengenaskan. Ia terbaring kaku di atas dipan berukir, membiarkan lalat menginggap tanpa ada usaha untuk mengusir. Abu Nawas tidak langsung bertanya tentang rasa sakit atau menawarkan mantra. Ia justru mendekat dan berbisik pelan. Saya datang bukan sebagai tabib, Tuan Hakim, tapi sebagai penawar kebosanan. Saya yakin kebosanan adalah racun yang membuat Tuan ingin tidur selamanya. Hakim hanya bergeming. Setelah mengamati beberapa saat, Abu Nawas menyampaikan rencananya kepada istri Hakim. Sediakan kain kapan terbaik, kayu cendana, dan seluruh pelayan mengumumkan bahwa Hakim telah meninggal. Saya akan mengurus sisanya. Ini bukan pengobatan, ini pertunjukan. Istri Hakim terkejut, mengira Abu Nawas sudah gila. Tetapi entah mengapa, ada sececah harapan dalam kegilaan itu. Ia setuju dengan syarat semua harus dilakukan secara diam-diam. Malam harinya, dengan bantuan beberapa pelayan yang sudah disumpah untuk tutup mulut, Hakim Al-Ma'ruf yang lunglai dibungkus kain kapan. Ia diletakkan di atas usungan sederhana. Abu Nawas kemudian memerintahkan agar usungan tersebut diarak mengelilingi rumah sebanyak 7 kali. Diikuti oleh tangisan palsu para pelayan yang diimingi koin emas. Hakim yang diyakini telah mati merasakan guncangan pelan dan suara tangisan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar mati ataukah ini adalah sebuah lelucon yang sangat buruk. Usungan berisi Hakim Al-Ma'ruf berhenti di tengah halaman. Abu Nawas kini duduk di samping usungan, bersikap seolah sedang berbicara dengan jenazah. Sayang sekali Tuan Hakim, kata Abu Nawas dengan suara lantang yang sengaja dibuat sedih. Tuan adalah hakim yang adil, tetapi Tuan meninggal tanpa meninggalkan wasiat yang jelas. Bagaimana nasib harta Tuan? Saya dengar Tuan punya sebidang kebun kurma yang amat subur di tepi sungai Tigris. Tiba-tiba di dalam kapan terdengar suara perahu yang amat pelan. Kebun kurma itu untuk anakku yang bungsu. Abu Nawas mencondongkan telinga dengan ekspresi bingung. Apa Tuan Hakim berkata sesuatu? Mungkin saja hanya angin.
Tapi Tuan Hakim, jika Tuan tidak meninggalkan wasiat, maka kebun itu harus diserahkan ke Baitul Mal, kas negara. Itu aturannya. Mendengar kata Baitul Mal, yang berarti ia akan kehilangan kebun kurma kesayangannya, Hakim Al-Ma'ruf tiba-tiba melompat dari usungan. Ia mencabik-cabik sedikit kain kapan yang menutup wajahnya. Matanya melotot. "Tidak, kebun itu milik anakku. Kau dengar, Abu Nawas? Milik anakku." Ia berteriak. Suaranya kembali kuat, penuh amarah dan kehidupan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, seolah sedang menyaksikan sebuah komedi terbaik. Istri Hakim dan para pelayan terkejut, lalu ikut tertawa lega. "Selamat datang kembali, Tuan Hakim," seru Abu Nawas. "Ternyata Tuan hanya membutuhkan kabar yang membuat Tuan merasa rugi untuk kembali hidup. Saya rasa penyakit hidup segan mati tak mau Tuan hanya kejenuhan hidup yang parah, yang hanya bisa disembuhkan dengan ketakutan dan kehilangan." Hakim Al-Ma'ruf yang kini berdiri dengan napas terengah-engah dan kain kapan tersampir di bahunya, menyadari betapa bodohnya ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kebosanan. Ia telah menyerah pada hidup, tapi tidak siap menyerahkan harta benda kesayangannya. Keinginan untuk melindungi warisannya ternyata lebih kuat daripada keinginan untuk mati. Ia tertawa kecil, sedikit malu. Abu Nawas kemudian berkata, "Tuan Hakim, kadangkala seorang harus berpikir ia akan kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa ia masih memiliki alasan untuk berjuang. Hidup segan mati tak mau adalah gejala dari hati yang lupa betapa berharganya setiap hari yang dihabiskan di bawah langit Baghdad. Sekarang mandi air hangat, Tuan Hakim, dan hiduplah dengan semangat baru." Sejak hari itu, Hakim Al-Ma'ruf kembali menjalankan tugasnya dengan lebih ceria dan selalu mengirimkan hasil panen kurma terbaiknya kepada Abu Nawas sebagai bayaran pengobatannya. Cerita selanjutnya. Di sebuah gang sempit di Baghdad, hiduplah dua orang tetangga yang tak pernah akur. Yang satu bernama Tuan Hasan, seorang saudagar kaya yang gemar memamerkan kekayaannya. Satunya lagi bernama Tuan Ahmad, seorang tukang jahit yang hidup sederhana. Perselisihan mereka mencapai puncaknya ketika sebuah jalan kecil di antara rumah mereka menjadi sumber pertikaian. Jalan itu adalah jalan satu-satunya akses menuju sumur umum, tempat semua orang mengambil air. Tuan Hasan yang merasa lebih berhak karena rumahnya lebih besar, memasang pot bunga besar di tengah jalan, membuat jalan itu semakin sempit. Tentu saja Tuan Ahmad protes. Namun Tuan Hasan bersikeras bahwa itu adalah haknya. "Ini tanah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau," ujarnya dengan angkuh. Tentu saja Tuan Ahmad tidak tinggal diam. Dia mencoba menggeser pot itu, tapi malah dimarahi habis-habisan oleh Tuan Hasan. Perselisihan ini menjadi tontonan warga di setiap hari, mengganggu ketenangan gang. Suatu sore, ketika pertengkaran antara Tuan Hasan dan Tuan Ahmad mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul sosok pria dengan sorban yang sedikit miring dan senyum yang jenaka. Ia adalah Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang terkenal cerdik. Terdengar teriakan Tuan Hasan, "Hei tukang jahit miskin, jangan sentuh pot bunga milikku. Itu lebih berharga dari seluruh pakaian yang kau jahit seumur hidupmu." Tuan Ahmad membalas, "Tanah ini jalan umum, bukan perkaranganmu. Kau pikir hanya karena kau kaya, kau bisa seenaknya?" Warga yang menonton hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Abu Nawas mendekat bertanya dengan santai, "Ada apa gerangan tuan-tuan? Mengapa jalan selebar ini jadi terasa sempit?" Tuan Hasan menunjuk pot bunganya dengan bangga, sementara Tuan Ahmad menceritakan keluhannya dengan nada penuh kekesalan. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk seolah mengerti betul permasalahan yang rumit ini. Ia tidak langsung memberi solusi, melainkan hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia.
Abu Nawas selalu mengajak keduanya duduk di bangku kayu dekat situ. "Begini saja," katanya, "saya akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalian harus mengikuti perintah saya tanpa banyak tanya." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad yang sudah lelah bertengkar akhirnya setuju. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas selalu meminta Tuan Ahmad untuk menanam pohon kurma di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Hasan. Pohon kurma itu akan jadi saksi bisu dari perjanjian damai kalian, jelas Abu Nawas. Tuan Ahmad kebingungan, tapi tetap mengikuti. Selain itu, Abu Nawas meminta Tuan Hasan untuk membuat sebuah kolam ikan kecil di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Ahmad. Kolam ini akan menjadi simbol air yang mengalirkan rezeki dan kedamaian di antara kalian, tambahnya. Tuan Hasan juga bingung, tapi karena penasaran, ia pun menurut. Setelah pohon kurma ditanam dan kolam ikan dibuat, jalan itu kini lebih aneh lagi. Pot bunga Tuan Hasan ada di satu sisi, pohon kurma dan kolam di sisi yang lainnya. Akses ke sumur justru semakin sulit. Para tetangga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik. Apa-apaan ini? Bukannya masalahnya selesai, malah jadi lebih rumit. Bahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad pun mulai saling menyalahkan lagi, menganggap solusi Abu Nawas tidak masuk akal. Mereka pun menemui Abu Nawas lagi. Kali ini dengan nada yang lebih kesal. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Jalan ini jadi semakin tidak bisa dilewati," protes Tuan Hasan. "Betul, sebenarnya kamu memihak siapa? Kami jadi makin susah lewat," tambah Tuan Ahmad. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Sabar. Besok pagi datanglah ke rumah saya. Saya akan tunjukkan solusi sebenarnya," jawab Abu Nawas dengan santai, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan yang lebih dalam. Keesokan paginya, Tuan Hasan dan Tuan Ahmad datang ke rumah Abu Nawas, masih dengan wajah cemberut. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum. "Nah, tuan-tuan, sudah siap melihat solusi yang sesungguhnya?" tanyanya. Mereka mengangguk, tidak sabar sekaligus penasaran. Abu Nawas selalu mengajak mereka ke perkarangan belakang rumahnya. Di sana sudah disiapkan 2 pot besar yang persis seperti milik Tuan Hasan. Abu Nawas meminta Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk mengangkat pot-pot itu dan membawanya kembali ke rumah mereka. "Ini adalah pot yang akan kalian taruh di depan pintu rumah kalian masing-masing," kata Abu Nawas. "Yang satu untuk Tuan Hasan, yang satu lagi untuk Tuan Ahmad. Jalan di antara kalian akan tetap bersih dari halaman." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad masih bingung. Lalu Abu Nawas meminta mereka kembali ke jalan yang jadi sengketa. Abu Nawas menunjuk pot bunga Tuan Hasan, pohon kurma Tuan Ahmad, dan kolam ikannya. Sekarang karena pot bunga Tuan Hasan dan pohon kurma Tuan Ahmad sudah punya tempat masing-masing di depan rumah mereka, benda-benda ini tidak lagi dibutuhkan di sini, kata Abu Nawas. Abu Nawas selalu memerintahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk memindahkan pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan di tengah jalan. Tuan Hasan memindahkan potnya, sedangkan Tuan Ahmad memindahkan pohon kurma dan kolam ikannya. Setelah semua dipindahkan, jalan di antara rumah mereka menjadi lapang dan bersih. Warga yang melihat pun bersorak-sorai. Jalan itu kembali bisa dilalui dengan nyaman. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad saling menatap, menyadari kebodohan mereka selama ini. Abu Nawas selalu menjelaskan, perselisihan ini seperti pot bunga dan kolam di tengah jalan. Semakin banyak benda yang kalian taruh, semakin sulit kalian melewati jalan damai. Dengan menyingkirkan ego dan kemarahan, kalian bisa melihat jalan yang seharusnya lapang dan mudah untuk dilewati. Pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan itu adalah simbol dari ego kalian yang menghalangi jalan damai. Dengan memindahkan ke depan rumah kalian, kalian bisa menjaganya masing-masing tanpa harus menghalangi jalan orang lain. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad merasa malu sekaligus lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkan kami," kata Tuan Hasan. "Kami tidak akan lagi bertengkar," tambah Tuan Ahmad.
Sejak hari itu, jalan di antara rumah mereka menjadi saksi persahabatan mereka. Mereka saling terlihat duduk bersama di jalan itu, menikmati teh dan berbagi cerita. Abu Nawas hanya tersenyum melihatnya. Ia tahu, terkadang masalah yang rumit hanya butuh pendekatan sederhana. Ia tidak memihak siapapun, melainkan hanya membantu mereka menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Pot bunga di depan rumah Tuan Hasan dan pohon kurma serta kolam ikan di depan rumah Tuan Ahmad kini menjadi peringatan bagi mereka berdua bahwa jalan damai adalah jalan yang terbaik dan tidak perlu ada yang menghalangi. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, Khalifah Harun al-Rasyid dilanda kegelisahan. Bukan karena ancaman dari musuh atau masalah keuangan, melainkan karena masalah yang sangat pribadi. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Malam demi malam matanya terbuka lebar, pikirannya berkecamuk. Berbagai tabib dan ahli telah dipanggil, namun tak ada satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit aneh sang Khalifah. Mereka menawarkan ramuan, pijatan, bahkan mantra, tapi semua itu bagai air yang jatuh di atas batu. Khalifah Harun al-Rasyid frustasi. Ia merasa kekuasaannya tidak ada artinya jika ia tidak bisa mendapatkan istirahat yang layak. Akhirnya ia mengadakan sayembara yang besar. Barang siapa yang bisa mengembalikan tidur nyenyaknya akan dihadiahi 1 kantung penuh koin emas dan diangkat menjadi penasehat pribadinya. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, memancing para pencari keberuntungan dari para pedagang hingga penyair yang semuanya berbondong-bondong datang ke istana dengan janji-janji kosong. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas yang sedang asik bermain catur di sebuah kedai kopi hanya tersenyum tipis. Teman-temannya tertawa mengejek. "Wahai Abu Nawas, kau tidak tertarik? Kesempatan emas itu. Siapa tahu kau bisa membuat lelucon yang bisa membuat Khalifah lelah dan akhirnya tertidur." Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Tidur itu bukan lelucon, tapi jika Khalifah bersedia membayar, aku akan mencoba." Teman-temannya semakin menertawakan ide Abu Nawas yang dianggap konyol itu. Mereka yakin kali ini Abu Nawas pasti akan gagal. Keesokan harinya, dengan langkah santai Abu Nawas memasuki gerbang istana. Para penjaga yang sudah mengenalnya membiarkannya lewat, tahu bahwa kehadirannya selalu membawa kejutan. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas tidak membawa ramuan, tidak pula buku-buku tebal tentang pengobatan. Ia hanya membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dan sebuah selimut. Khalifah memandang Abu Nawas dengan curiga. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Jangan-jangan kau datang hanya untuk bercanda?" Abu Nawas tersenyum. "Hamba datang untuk menawarkan yang lebih berharga dari emas, tuanku. Hamba datang untuk menawarkan rahasia tidur yang nyenyak." Abu Nawas menjelaskan kepada Khalifah bahwa rahasia tidur itu tidak bisa disembuhkan dengan ramuan atau obat. Ia harus melalui sebuah ritual yang hanya bisa ia jelaskan secara bertahap. Khalifah yang sudah putus asa akhirnya menyetujui, meskipun ia ragu. Abu Nawas meminta Khalifah untuk tidur di sebuah kamar yang gelap dan hening, yang tidak terganggu oleh kebisingan. "Hamba akan menemani tuanku di luar kamar. Apabila tuanku tidak bisa tidur, hamba akan memberikan petunjuk berikutnya." Tengah malam tiba, Khalifah masih gelisah. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba segalanya." Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah tongkat kecil, lalu menusukkan ke telinga Khalifah. "Sekarang coba dengarkan bunyi jangkrik yang paling dekat dengan telinga tuanku. Lalu hitunglah beberapa banyak jangkrik yang ada di dalam. Lalu hitunglah berapa banyak jangkrik yang ada di dalam istana." Khalifah bingung. Bagaimana bisa aku menghitungnya? Apa hubungannya? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku tidak harus tidur.
Cukup merasakan kegelapan dan hitunglah. Khalifah Harun ar-Rasyid yang terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan mendadak harus mengikuti perintah aneh dari Abu Nawas. Ia diminta untuk berkeliling istana di tengah malam dengan hanya ditemani Abu Nawas. "Tuanku, kita akan mencari jangkrik-jangkrik itu," ujar Abu Nawas sambil memegang sebuah lentera kecil. Khalifah yang merasa bingung hanya mengikuti. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan taman-taman sepi. Khalifah mulai merasa jengkel. "Apalagi ini Abu Nawas? Kita sedang membuang-buang waktu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Hamba ingin tuanku merasakan bagaimana para prajurit dan penjaga istana berjaga di malam hari. Hamba ingin tuanku mendengar suara-suara malam yang biasa mereka dengar. Bukan hanya kesunyian kamar tidur tuanku." Mereka berhenti di dekat sebuah air mancur. Abu Nawas menunjuk ke arahnya. "Dengarkan baik-baik tuanku. Apakah tuanku bisa mendengar bisikan air dan kicauan burung hantu? Jangkrik itu bukan hanya ada di dalam istana, tetapi di seluruh kota Baghdad. Sekarang cobalah hitung semua jangkrik yang bersuara di Baghdad." Khalifah mulai menggeleng-geleng. Ia merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Keesokan harinya, Khalifah masih tidak bisa tidur. Ia memanggil Abu Nawas. "Aku sudah coba menghitung jangkrik, Abu Nawas, tapi aku tidak bisa. Itu adalah hal yang mustahil." Abu Nawas tersenyum. "Tentu saja mustahil, tuanku. Hamba hanya ingin membuat tuanku lelah. Sekarang tuanku, cobalah hal ini. Setiap kali tuanku merasa gelisah, bayangkan diri tuanku sebagai seorang tukang kebun di kebun tuanku. Lalu bayangkan tuanku sedang memetik setiap satu buah anggur yang ada di kebun tuanku." Sambil memejamkan mata, Khalifah membayangkan dirinya di kebun sendiri. Anggur-anggur yang lebat menggantung. Satu persatu ia memetik buah anggur itu, memasukkannya ke dalam keranjang. Ia menghitungnya, 1, 2, 3. Pikiran Khalifah yang tadinya sibuk dengan kekhawatiran, kini terfokus pada buah anggur. Perlahan, kelelahan mulai menyergapnya. Matanya mulai terasa berat, pikirannya mulai kosong. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaannya, melainkan hanya tentang buah anggur. Pagi hari, Khalifah Harun ar-Rasyid terbangun. Ia merasa sangat segar dan bugar. Sudah lama ia tidak merasakan tidur senyenyak itu. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa sebenarnya rahasiamu? Bukan hanya anggur, tapi apa yang membuatku bisa tidur?" Abu Nawas menjawab, "Tidur itu seperti harta karun, tuanku. Semakin tuanku mencari dan memaksanya, semakin sulit ia didapatkan. Hamba hanya mengalihkan pikiran tuanku dari kegelisahan. Hamba menyibukkan pikiran tuanku dengan hal-hal tidak penting seperti jangkrik atau buah anggur. Ketika pikiran tuanku lelah, tidur akan datang dengan sendirinya." Khalifah tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lega dan terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. "Jadi rahasia tidurku itu bukan terletak pada ramuan atau obat, melainkan pada bagaimana aku mengendalikan pikiranku." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali tuanku. Kekhawatiran dan kegelisahan yang mencuri tidur dari kita. Tidur tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa datang ketika kita benar-benar membutuhkannya." Khalifah kemudian memberikan satu kantung emas penuh kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolak. "Emas itu tidak sebanding dengan rahasia tidur yang hamba berikan, tuanku." Khalifah merasa terharu dan berkata, "Kamu benar, Abu Nawas. Tidur yang nyenyak memang jauh lebih berharga daripada emas." Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang panas di Baghdad yang agung, Sultan Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Kegemerlapan istana, suara gemercik air mancur, dan lantunan musik gambus yang biasa menenangkan kini terasa hambar. Sudah berapa hari Sultan merasa bosan. Berbagai hiburan dari tarian perut hingga pertunjukan akrobatik tak mampu mengusir kejenuhan hatinya. "Wahai para menteriku,
titah Sultan dengan nada lesu. Apakah tidak ada lagi hal menarik di seluruh Baghdad ini? Hatiku gersang, jiwaku hampa. Carikan aku sesuatu yang bisa mengguncang tawa, dan setidaknya membuat dahiku berkerut karena penasaran. Para menteri saling pandang, bingung. Sudah banyak ide yang mereka sampaikan, namun tidak ada yang mampu memuaskan Sultan yang sedang dilanda kebosanan akut. Tiba-tiba dari sudut ruangan, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik bernama Ibnu Husain memberanikan diri. Ampun tuanku, hamba teringat sebuah cerita dari pasar kemarin. Ada seorang tukang arang yang terkenal sangat jujur, namun juga sangat polos. Ia tak pernah menipu, bahkan ketika pembelinya adalah orang paling bodoh sekalipun. Sultan mengangkat sebelah alisnya, sedikit tertarik. Ibnu Husain melanjutkan, kabarnya tukang arang ini memiliki prinsip hidup yang cukup aneh. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Entah apa maksudnya tuanku, namun kepolosannya seringkali mengundang tawa banyak orang di pasar. Sultan tersenyum tipis. Menarik. Panggil si tukang arang itu kemari. Kita lihat apa yang bisa ia perbuat dengan prinsip kehidupan yang nyentrik itu. Kabar tentang Sultan ingin bertemu tukang arang tersebar cepat di seluruh Baghdad. Di tengah kerumunan yang penasaran, muncullah Abu Nawas. Ia adalah seorang penyair cerdik yang seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tak terduga dan kadang konyol. Mendengar tentang tantangan Sultan, ide-ide nakal mulai berkelebat di benaknya. Pasti ada sesuatu di balik ini, gumam Abu Nawas sambil menyeringai. Sultan tidak mungkin hanya ingin bertemu tukang arang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Dan kurasa ini adalah kesempatan bagiku untuk menghibur Sultan, sekaligus menyelamatkan si tukang arang dari kebingungan. Abu Nawas pun bergegas menuju istana, siap dengan segala tipuan cerdiknya. Si tukang arang, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah sedikit kotor oleh jelaga, gemetar di hadapan Sultan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di hadapan penguasa Baghdad yang agung. Jadi, kaulah si tukang arang dengan prinsip menang jadi arang, kalah jadi abu itu? Tanya Sultan dengan suara sedikit geli. Benar tuanku, jawab si tukang arang terbata-bata. Itu adalah prinsip hamba pegang teguh dalam hidup dan perniagaan hamba. Sultan mengangguk-angguk. Baiklah, sekarang katakan padaku, jika aku memberimu teka-teki dan kau berhasil menjawabnya, apa yang akan kau dapatkan? Dan jika gagal, apa akibatnya? Si tukang arang berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si tukang arang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjawab apa. Otaknya yang sederhana tak mampu merangkai kata-kata yang pantas di hadapan Sultan. Namun ia teringat prinsip hidupnya dengan suara lirih. Ia menjawab, jika hamba menang, hamba akan menjadi arang, tuanku. Dan jika hamba kalah, hamba akan menjadi abu. Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, sementara Sultan mengerutkan keningnya. Sultan menatap Ibnu Husain, seolah berkata, ini yang kau sebut menarik, Ibnu Husain. Ibnu Husain hanya bisa mengangkat bahu, malu. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ampun tuanku, kata Abu Nawas lantang. Perkenankan hamba menjelaskan maksud dari prinsip mulia si tukang arang ini. Tuanku, jelas Abu Nawas. Yang mulia tukang arang ini adalah seorang yang sangat jujur dan takwa. Ketika ia mengatakan menang jadi arang, maksudnya adalah jika ia berhasil menjawab pertanyaan tuanku, ia akan menjadi arang yang berguna, yang dapat memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Sama seperti ilmunya yang bermanfaat bagi sesama. Sultan mengangguk-angguk, mulai tertarik.
Dan ketika ia mengatakan kalah jadi abu, lanjut Abu Nawas, itu berarti jika ia gagal, ia akan menjadi abu yang rendah hati, yang rela lenyap dan tidak menyombongkan diri. Ia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada, tanpa dendam, sama seperti abu yang telah memenuhi fungsinya dan kembali ke tanah. Sultan terdiam sejenak, lalu tawa renyah pecah di bibirnya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan kagum. Hebat Abu Nawas, seru Sultan. Kau memang tak ada duanya di dalam hal memutarbalikkan kata-kata. Tapi aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku akan memberikan satu teka-teki lagi kepada si tukang arang ini. Jika ia bisa menjawabnya dengan pengertian yang sama cerdasnya seperti yang kau jelaskan, maka aku akan memberinya hadiah. Sultan berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Dengar baik-baik, wahai tukang arang, kata Sultan. Jika kau memegang bara api di tanganmu, apa yang akan terjadi padamu? Si tukang arang kembali panik. Ia tahu bara api itu panas, pasti akan melukainya. Tapi ia tak juga ingin mengecewakan Sultan, apalagi setelah penjelasan Abu Nawas yang begitu berlian. Ia melirik Abu Nawas yang memberinya kedipan mata. Setelah berpikir keras, si tukang arang akhirnya menjawab, jika hamba memegang bara api tuanku, hamba akan menjadi arang yang terbakar, tetapi hamba akan memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti hamba harus menahan sakit. Dan jika hamba melepaskannya, hamba akan menjadi abu yang tidak berguna. Karena hamba tidak dapat menahan penderitaan demi orang lain. Ruangan kembali hening, lalu sorak-sorai pecah. Bahkan para menteri bertepuk tangan. Sultan tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Luar biasa, seru Sultan sambil menggelengkan kepala. Sungguh, ini adalah pertunjukan yang paling menghibur yang pernah kulihat. Abu Nawas, kau memang jenius. Dan kau, tukang arang, kau adalah orang paling jujur dan polos yang pernah kukenal. Sultan pun menghadiahi si tukang arang dengan sekantung penuh dinar emas. Abu Nawas sendiri mendapat pujian tinggi dari Sultan yang diberi hadiah yang tak kalah banyaknya. Sejak hari itu, menang jadi arang, kalah jadi abu menjadi peribahasa populer di Baghdad. Namun dengan makna yang jauh lebih dalam berkat kecerdasan Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid pun belajar satu hal. Kebosanan bisa diatasi dengan hal-hal sederhana, asal ada kecerdikan dan sudut pandang yang berbeda. Dan Abu Nawas dengan kepiawaiannya dalam bermain kata dan muterbalikkan logika, kembali membuktikan bahwa itu adalah pelawak sekaligus filsuf ulung yang tak ada duanya di seluruh negeri Baghdad. Cerita selanjutnya. Alkisah di kota Baghdad yang ramai, terik matahari siang menyorot tajam. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi sambil melihat lalu lalang orang didatangi oleh seorang pedagang kain yang sombong. Pedagang itu yang terkenal kaya raya namun kurang cerdas. Datang dengan wajah pongah seolah baru saja memenangkan perang. Ia menantang Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kudengar engkau adalah orang pintar di Baghdad. Mari kita adu kepintaran. Aku akan memberimu satu tantangan yang paling mustahil. Ukurlah bayanganmu sendiri sambil berjalan. Jika kau gagal, maka engkau harus mencium kakiku di depan seluruh pasar. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukan tantangan biasa, melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Bayangan adalah suatu yang terus bergerak dan berubah ukuran. Mustahil diukur dengan cara yang diminta. Namun Abu Nawas menerima tantangan itu dengan syarat. Jika ia berhasil, maka pedagang sombong itu harus menghadiahkannya sepotong kain sutra termahal miliknya. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. Merasa yakin Abu Nawas akan jatuh dalam perangkapnya. Seluruh pasar pun menanti-nanti pertunjukan yang akan terjadi esok hari.
Keesokan paginya matahari mulai naik dan kerumunan orang berkumpul di lapangan utama. Pedagang kain itu membawa gulungan kain sutra yang sangat mahal, siap untuk mengolok-olok Abu Nawas. Namun Abu Nawas datang dengan perlengkapan yang sangat aneh. Bukannya membawa meteran atau tali pengukur, ia membawa sebuah tongkat panjang, satu kendi berisi air, dan sebutir telur ayam rebus. Kerumunan berbisik-bisik, bingung dengan tingkahnya. Pedagang itu mengejek, "Apa kau akan mengukur bayangan dengan telur rebus, Abu Nawas?" Abu Nawas mengabaikan ejekan itu. Ia meletakkan telur rebus di bawah pohon, lalu mulai mengelilinginya dengan tongkat. Ia mencatat sesuatu di atas pasir dengan ujung tongkatnya, lalu meminum sedikit air dari kendi. Kerumunan semakin bingung dan mulai menertawakannya. Bahkan beberapa orang mulai berteriak, "Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mengukur bayangan sambil berjalan jika ia hanya berputar-putar di satu tempat?" Pedagang itu pun merasa sudah menang, siap untuk menuntut Abu Nawas mencium kakinya. Saat semua orang berpikir ia sudah kalah, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak di bawah pohon. Matahari sudah cukup tinggi dan bayangan pohon serta bayangan dirinya menyatu. Dengan cepat ia mengeluarkan telur rebus yang sudah ia letakkan tadi. "Wahai seluruh warga Baghdad," seru Abu Nawas, "bayangan ini telah lari kemana-mana dan mustahil diukur sambil berjalan. Namun bayangan yang satu ini sudah aku kurung di bawah telur rebus ini." Ia kemudian menunjuk bayangan pohon yang kini berada persis di bawah telur rebus yang ia letakkan. "Bayangan ini sudah aku jebak dan aku ukur. Bukan saat ia berjalan dan berlari, melainkan saat ia sedang bersembunyi." Pedagang itu terperangah. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas telah memenuhi syaratnya dengan akal cerdik, bukan dengan cara yang diminta secara harfiah. Ia tidak mengukur bayangan dirinya sambil berjalan, melainkan bayangan pohon yang sedang diam dan terperangkap di satu titik. Ia telah memenangkan tantangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pedagang itu hanya bisa terdiam, malu dan tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menyerahkan kain sutra termahalnya kepada Abu Nawas. Mendengar kecerdasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang bosan memanggilnya ke istana. Sang Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar akalmu sangat tajam. Namun kali ini aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit. Ukurlah panjang bayangan istanaku dari pagi hingga sore hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu sekarung penuh koin emas. Tetapi jika gagal, kau harus membersihkan kandang kudaku selama sebulan." Abu Nawas memikirkan tantangan itu. Mengukur bayangan istana yang terus berubah sepanjang hari adalah pekerjaan yang mustahil. Ia tidak bisa terus-menerus mengikuti bayangan yang memanjang dan memendek. Ia tidak gentar. Ia menerima tantangan itu dan meminta satu syarat. Ia izinkan membawa 2 muridnya untuk membantunya. Dengan jaminan mereka akan mengikuti setiap perintahnya tanpa bertanya. Khalifah setuju, geli dengan ide Abu Nawas. Keesokan paginya di halaman istana yang luas, Abu Nawas dan 2 muridnya mulai bekerja. Alih-alih membawa alat ukur, Abu Nawas malah menyuruh kedua muridnya untuk berbaring di tanah. Murid pertama disuruh berbaring sejajar dengan bayangan istana. Sementara murid kedua disuruh berbaring persis di ujung bayangan. Abu Nawas kemudian mulai berteriak-teriak, "Hai, bayangan itu lari lagi, cepat, kejar." Kedua muridnya pun dengan wajah bingung harus berdiri dan berlari-lari mengejar ujung bayangan istana yang terus bergeser. Sepanjang hari pemandangan aneh itu terjadi. Abu Nawas berjalan santai di belakang kedua muridnya, sambil sesekali berteriak perintah yang tidak jelas. Para pengawal dan pelayan istana terheran-heran. "Apa yang mereka lakukan?" bisik seorang pengawal. "Apakah Abu Nawas sudah gila? Ia tidak mengukur bayangan, ia justru menyuruh 2 orang untuk mengejar bayangan yang terus bergerak."
Khalifah yang mengamati dari jendela istana tersenyum geli. Ia mengira Abu Nawas telah menyerah dan hanya bermain-main. Saat matahari hampir tenggelam dan bayangan istana terbentang sangat panjang, Abu Nawas menghentikan kedua muridnya. Ia menunjuk ke bayangan itu. "Wahai Khalifah," serunya, "tantanganmu adalah mengukur panjang bayangan ini dari pagi hingga sore hari. Aku tidak mengukur bayangan yang terus berubah, melainkan aku telah mengukurnya setiap titiknya." Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Ketika bayangan itu berada di sini, saya telah mengukurnya dengan murid saya. Ketika ia bergeser ke sana, saya mengukurnya lagi. Panjang total dari pagi hingga sore adalah jumlah dari semua bayangan yang pernah ada." Abu Nawas telah memecahkan masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mengukur jumlah dari bayangan, bukan satu bayangan utuhnya. Khalifah yang terpukau dengan kecerdikan ini tidak bisa membantah. Jawaban itu benar dan logis, meskipun cara yang digunakan sangat absurd. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan pelayannya untuk segera membawakan sekarung penuh koin emas kepada Abu Nawas. Ia telah berhasil lagi. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang riuh di pusat Baghdad, Abu Nawas menyusap kopinya perlahan, mengamati keramaian dengan senyum tipis. Suasana damai itu tiba-tiba terusik oleh seruan panik seorang pedagang sutra yang tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia mengabarkan bahwa seluruh persediaan sutra impornya, barang dagangan yang amat berharga, lenyap begitu saja dari gudang. Berita itu menyebar cepat bagai api, menciptakan gelombang kegelisahan di antara para pedagang. Kehilangan sebesar itu tak hanya merugikan satu orang, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya sindikat pencurian baru yang sangat terorganisir, membuat cemas semua orang yang menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan. Kabar pencurian sutra itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kekayaannya dan kemakmuran Baghdad adalah kebanggaannya, dan insiden seperti ini adalah noda besar. Ia memanggil para penasehatnya, meminta solusi. Namun semua saran yang diberikan terdengar biasa saja, tak mampu menenangkan kegundahannya. Sultan tahu bahwa reputasi pemerintahannya dipertaruhkan. Jika ia tidak bisa menjamin keamanan pedagang, maka kepercayaan rakyat akan luntur. Dengan berat hati ia mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang berhasil menemukan pencuri sutra dan mengembalikan barang curian akan diberi hadiah berlimpah. Bahkan mungkin posisi istimewa di istana. Abu Nawas mendengar pengumuman Sultan dengan seksama, tak menunjukkan reaksi berlebihan seperti orang lain yang langsung bersemangat mengejar hadiah. Ia justru menarik diri ke sudut kedai, matanya menerawang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang menimbang sesuatu. Pikiran cerdasnya mulai bekerja, merangkai benang-benang petunjuk dari desas-desus yang ia dengar. Ia tahu bahwa kekuatan fisik atau harta benda akan membawanya jauh dalam kasus ini. Yang ia miliki hanyalah akal dan doa. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara, namun dengan cara sendiri, bukan dengan mencari-cari jejak seperti detektif biasa, melainkan dengan memancing sang pencuri agar menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, Baghdad dihebohkan oleh kabar baru. Abu Nawas yang terkenal dengan segala keanehannya mengajukan permohonan aneh kepada Sultan. Ia meminta agar dirinya dipenjara di sel isolasi yang paling ketat, tanpa interaksi dengan dunia luar.
dan hanya diberi pena, kertas, serta beberapa buah zaitun sebagai bekal. Permintaan itu membuat para pengawal dan penasihat istana tercengang, menganggapnya gila atau sedang mencari perhatian. Namun, Sultan yang sudah akrab dengan tingkah laku Abu Nawas merasakan ada sesuatu di balik permintaan aneh ini. Ia tahu Abu Nawas tak pernah bertindak tanpa tujuan yang kuat. Meskipun ragu, Sultan akhirnya menyetujui. Berharap ini adalah salah satu dari trik jenius Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan penyelesaian masalah yang tak terduga. Di dalam sel yang sunyi, Abu Nawas tidak melamun atau menyesal nasibnya. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penuh kekuatan. Diselipi dengan beberapa kalimat yang tampak seperti teka-teki. Ia menulis tanpa henti, menemukan lembaran-lembaran kertas dengan tulisan-tulisan indah dan misterius. Setelah berjam-jam menulis, ia meminta seorang pengawal untuk membawa gulungan-gulungan kertas itu ke pasar sutra dan meminta para pedagang untuk membacanya keras-keras di hadapan publik. Ia menyebut tulisan-tulisan itu sebagai ayat-ayat menyingkap kebenaran, meyakinkan bahwa siapapun yang membaca atau mendengarkannya akan menemukan kejujuran di dalam hatinya. Ketika gulungan-gulungan kertas Abu Nawas dibacakan di pasar, reaksi yang muncul sungguh beragam. Para pedagang yang jujur merasakan ketenangan, sementara beberapa orang terlihat gelisah, mencuri pandang satu sama lain. Di antara kerumunan ada sekelompok orang yang wajahnya mulai memucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka adalah sindikat pencuri sutra. Teks-teks yang tertulis Abu Nawas bukan sekadar doa biasa. Di dalamnya ia menyisipkan gambaran detail tentang bagaimana sutra itu dicuri dan kutukan-kutukan yang diperuntukkan bagi para pencuri jika mereka tidak mengembalikan barang curian. Ini bukan kutukan sungguhan, melainkan sugesti psikologis yang kuat, dirancang untuk menakut-nakuti dan memecah belah persatuan para pencuri. Malam harinya, tuan sindikat pencuri itu tidak bisa tidur. Kata-kata dari gulungan kertas Abu Nawas telah mengiang-iang di telinganya. Ia teringat detail-detail yang disebutkan Abu Nawas, yang hanya diketahui oleh dirinya dan komplotannya. Kecemasan memuncak saat ia membayangkan satu persatu anggotanya terjangkit penyakit aneh atau ditimpa musibah, persis seperti yang Abu Nawas tuliskan. Ketakutan akan kutukan walaupun hanya sugesti mulai mengikis keyakinannya. Ia melihat gelagat cemas pada anak buahnya yang juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Nawas. Perpecahan mulai terasa di antara mereka. Masing-masing mulai saling curiga dan menyalahkan. Bahkan ada yang sudah berniat untuk menyerahkan diri demi menghindari malapetaka. Tak sanggup menahan beban ketakutan dan perpecahan. Pada pagi buta, ketua sindikat pencuri itu bersama beberapa anggotanya muncul di gerbang istana. Mereka membawa kembali sebagian besar sutra yang dicuri. Wajah mereka menunduk penuh penyesalan. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, mereka mengakui kejahatan mereka, menceritakan secara detail bagaimana mereka mencuri sutra dan bagaimana kutukan Abu Nawas menghantui mereka. Sultan yang terkejut sekaligus kagum segera memanggil Abu Nawas dari selnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada kutukan sungguhan. Ia hanya menggunakan akalnya untuk menciptakan ketakutan psikologi yang begitu kuat, sampai para pencuri itu percaya bahwa nasib buruk akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Sutra yang dikembalikan adalah bukti nyata dari keberhasilan triknya. Kisah Abu Nawas yang hanya bermodalkan akal dan doa untuk mengungkap keajaiban ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Sultan Harun ar-Rasyid sangat terkesan, memberikan hadiah yang lebih besar dari yang dijanjikan.
dan menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat utama khusus untuk urusan-urusan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Cerita selanjutnya. Sebuah kabar aneh dan tantangan raja di sebuah kedai kopi di jantung kota Baghdad yang ramai. Tawa Abu Nawas yang riang terdengar di antara obrolan para pedagang. Ia sedang menikmati secangkir kopi hangat sambil mendengarkan gosip terbaru yang beredar. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebesarannya mendekatinya. Wajahnya terlihat serius dan ia meminta Abu Nawas untuk segera menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas yang sudah biasa dengan panggilan mendadak dari istana segera menghabiskan kopinya dan mengikuti pengawal itu. Di ruang singgasana, Baginda Raja tampak gelisah. Di hadapannya tergeletak gulungan peta kuno yang sudah usang. "Abu Nawas," ujar Baginda dengan suara yang berat. "Aku mendengar kabar yang sangat aneh. Konon, di pinggiran kota sana ada sebuah jembatan yang tak pernah selesai dibangun. Para tukang dan arsitekku sudah mencoba, tetapi setiap kali mereka mendekati ujungnya, seolah-olah jembatan itu memanjang sendiri." Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan menantang. "Aku yakin ini adalah ulah jin atau sihir, dan aku ingin kau mencari tahu apa yang terjadi. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah berupa 1 peti penuh koin emas." Abu Nawas segera mendekat menuju lokasi yang ditunjukkan Baginda Raja. Setelah menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar, ia akhirnya tiba di sebuah sungai yang lebarnya tak lazim. Di tengahnya berdiri sebuah jembatan batu yang tampak kokoh. Namun saat ia melangkah lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Jembatan itu tampaknya tidak memiliki ujung. Sejauh mata memandang, hanya melihat pilar-pilar batu yang berjejer, seolah jembatan itu membentang ke cakrawala. Abu Nawas mencoba berjalan di atas jembatan itu. Setelah perjalanan selama beberapa waktu, ia melihat seorang pria paruh baya yang sedang duduk di dekat tumpukan batu. Pria itu tampak frustasi dan lelah. "Tuan, apakah Anda tahu di mana ujung jembatan ini?" tanya Abu Nawas. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Saya sudah berjalan berhari-hari, tapi jembatan ini seolah bergerak menjauh setiap kali saya mendekati ujungnya. Saya pikir saya akan selamanya terjebak di sini." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah mulai memiliki ide tentang apa yang terjadi. Kembali ke daratan, Abu Nawas tidak langsung melapor kepada Baginda Raja. Ia menghabiskan malam itu di sebuah kedai teh, memikirkan strategi. Ia menyadari bahwa misteri jembatan tanpa ujung ini bukanlah soal sihir, melainkan sebuah trik cerdik. Keesokan harinya, ia mengunjungi perpustakaan kota dan membaca buku-buku tentang arsitektur kuno dan ilusi optik. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah teori yang sangat relevan. Dengan ide yang matang, Abu Nawas kembali ke istana. Ia meminta Baginda Raja untuk mengizinkannya bertemu dengan arsitek yang merancang jembatan itu. Awalnya Raja ragu, tetapi karena Abu Nawas bersikeras, Raja akhirnya setuju. Mereka pun dipertemukan dengan seorang arsitek tua bernama Hamid. Dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas mengajukan beberapa pertanyaan tentang desain jembatan tersebut. Hingga akhirnya ia menyimpulkan bahwa ia telah menemukan apa yang dicari. Sebuah kejutan untuk sang raja telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Abu Nawas kembali menghadap Baginda Raja. "Tuanku," katanya, "saya telah menemukan jawabannya. Tapi untuk membuktikannya, saya butuh bantuan tuanku. Kita harus pergi ke jembatan itu sebelum matahari terbit." Baginda Raja terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan melibatkan dirinya dalam urusan yang begitu aneh. Namun karena rasa penasaran yang besar, ia akhirnya setuju. Mereka pun berangkat ke jembatan sebelum fajar menyingsing.
Di sana, Abu Nawas menunjukkan kepada raja bahwa jembatan itu sebenarnya tidak memanjang. Yang terjadi adalah arsitek Hamid telah membangun jembatan dengan sudut yang sangat kecil dan pilar-pilar sengaja dibuat tidak sejajar satu sama lain. "Lihatlah tuanku," kata Abu Nawas pada siang hari. Bayangan pilar-pilar ini akan tumpang tindih dan membuat ilusi optik seolah jembatan ini tidak memiliki ujung. Inilah yang membuat para pekerja dan orang-orang kebingungan. Baginda Raja terkesima dengan kecerdikan arsitek Hamid dan kepintaran Abu Nawas yang bisa memecahkan misteri tersebut. Meskipun sudah terungkap, Baginda Raja masih belum sepenuhnya yakin. "Jika begitu, bagaimana cara kita menyeberangi sungai ini?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, kita hanya perlu menyeberang dengan perahu. Sebenarnya jembatan ini hanyalah trik belaka untuk mengecoh. Tidak ada ujung karena arsiteknya sengaja tidak membuatnya. Jembatan ini hanya sebuah jembatan yang terputus di tengah." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Ia merasa geli sekaligus kagum dengan ide berlian Hamid yang hanya untuk hiburan saja. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja lagi. Ia melihat Hamid, arsitek tua yang kini telah disiapkan untuk dihukum. "Tuanku," kata Abu Nawas, "saya menemukan alasan mengapa ia melakukan ini." Baginda Raja menghentikan hukuman tersebut, dan Abu Nawas memberikan penjelasan yang membuat semua orang tertawa. Ternyata jembatan itu sengaja dibuat tanpa ujung karena arsiteknya Hamid ingin membuat sebuah karya seni yang menantang akal dan membuat orang berpikir di luar kebiasaan. Ia juga ingin memberikan pelajaran kepada para pekerja yang seringkali terburu-buru dan tidak sabar. Baginda Raja sangat terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas dan kecerdasan Hamid. Alih-alih menghukum Hamid, Raja memberinya hadiah atas karyanya yang kreatif dan unik. Jembatan yang tak berujung itu kini menjadi objek wisata yang populer. Para pengunjung datang untuk melihat ilusi optik yang menakjubkan dan mengagumi kecerdikan Hamid dan Abu Nawas. Sedangkan Abu Nawas, ia mendapatkan hadiah 1 peti penuh koin emas seperti yang dijanjikan raja. Namun, ia tidak langsung menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah. Sebaliknya, ia membagikan sebagian besar koin itu kepada para penjaga yang telah lelah mencoba menyeberangi jembatan yang menipu itu. Tawariangnya kembali terdengar di seluruh kota Baghdad, dan kisah tentang Abu Nawas dan jembatan tanpa ujung pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya. Pada suatu senja yang tenang di Baghdad, kabar buruk menimpa pasar. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal karena kebijaksanaan dan kemurahannya terbaring sakit. Ia tidak bisa lagi memimpin sidang istana dan membuat keputusan penting. Suasana istana menjadi tegang dan para pejabat tinggi mulai berebut pengaruh. Di tengah kekosongan kekuasaan ini muncul seorang pangeran asing bernama Pangeran Mansur yang mengaku memiliki hak atas tahta. Ia datang dengan membawa berbagai hadiah mewah dan janji-janji manis kepada para menteri, berharap bisa merebut kekuasaan dengan mudah. Kedatangan Pangeran Mansur membuat cemas penduduk Baghdad. Ia adalah sosok yang sombong dan kejam. Jauh berbeda dengan Sultan Harun ar-Rasyid yang dicintai rakyatnya. Ia sering menertawakan seni dan ilmu pengetahuan, dan bahkan mengancam akan membubarkan Akademi Ilmu Pengetahuan jika ia naik tahta. Para penyair, seniman, dan ilmuwan merasa terancam. Namun, tak ada yang berani menentang secara terbuka. Mereka semua tahu Pangeran Mansur memiliki pengawal-pengawal tangguh yang setia kepadanya. Mendengar kabar tentang Pangeran Mansur, Abu Nawas merasa terpanggil. Hatinya tidak rela melihat Baghdad yang penuh dengan seni dan ilmu pengetahuan jatuh ke tangan seorang yang tidak menghargai itu semua. Ia memutuskan untuk menemui Pangeran Mansur. Ia ingin melihat sendiri bagaimana watak pangeran ini.
Dengan langkah ringan, Abu Nawas berjalan menuju istana. Sesampainya di sana, ia melihat Pangeran Mansur sedang tertawa terbahak-bahak sambil mengejek sebuah lukisan kuno yang indah. Abu Nawas melangkah maju dan membungkuk hormat. "Ampun Pangeran, hamba mendengar Baginda adalah seorang ahli dalam segala hal, terutama dalam seni. Hamba ingin meminta nasihat," kata Abu Nawas dengan suara yang lembut dan sopan. Pangeran Mansur menoleh dan tersenyum sinis. "Hamba adalah Abu Nawas, penyair yang paling bodoh di Baghdad, yang hanya bisa membuat sajak-sajak konyol," kata Abu Nawas lagi, memancing reaksi Pangeran Mansur. Pangeran Mansur tertawa. "Baiklah, apa nasihat yang kau inginkan, penyair bodoh?" tanya Pangeran Mansur dengan nada mengejek. Abu Nawas meminta Pangeran Mansur untuk menjadi juri dalam sebuah sayembara yang ia selenggarakan. "Hamba ingin membuat sayembara puisi, dan hamba ingin pangeran yang mulia menjadi juri. Hamba ingin pangeran memutuskan siapa yang paling bodoh di antara hamba dan hamba-hamba lain," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur setuju, merasa ini adalah kesempatan untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Keesokan harinya, di hadapan banyak orang di alun-alun, Abu Nawas dan beberapa temannya berdiri di atas panggung. Abu Nawas mulai membacakan puisinya. Puisinya tentang seekor ikan emas yang ingin terbang ke bulan. Puisi itu dipenuhi dengan kata-kata absurd dan lucu, membuat sebagian orang tertawa. Namun Pangeran Mansur tidak tertawa. Ia malah merasa terganggu dan bingung. Puisi-puisi yang dibacakan teman-teman Abu Nawas pun tidak jauh berbeda. Semuanya aneh dan tidak masuk akal. Hingga akhirnya Pangeran Mansur merasa jengkel. "Berhenti! Apa maksud dari semua puisi konyol ini?" bentak Pangeran Mansur. Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun Pangeran, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya datang dari pengetahuan, tetapi juga dari cara kita melihat dunia. Seorang yang cerdas akan menemukan makna di balik hal-hal yang tidak masuk akal," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur semakin murka. Ia merasa dipermainkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas. Namun Abu Nawas berhasil melarikan diri dengan bantuan teman-temannya. Berita tentang perlawanan Abu Nawas menyebar di seluruh Baghdad. Rakyat mulai merasa berani. Namun Pangeran Mansur tidak menyerah. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidak akan pernah lengkap tanpa dukungan rakyat. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta besar dan mengundang semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang baik dan murah hati. Pesta itu berlangsung meriah. Ada banyak makanan lezat dan musik yang indah. Tapi semua orang merasa ada yang kurang. Mereka semua tahu bahwa Abu Nawas tidak ada di sana. Tiba-tiba seorang pengemis tua datang ke pesta. Ia meminta sumbangan dari Pangeran Mansur. "Ampun Tuan, hamba tidak punya apa-apa untuk dimakan," kata pengemis itu. Pangeran Mansur dengan sombongnya melemparkan beberapa koin emas. "Ambillah, pengemis bodoh," katanya. Pengemis itu mengambil koin itu dan pergi. Keesokan harinya, Pangeran Mansur menerima kabar bahwa pengemis itu adalah Abu Nawas. Ia marah dan merasa dipermalukan lagi. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menangkap Abu Nawas dengan mudah. Ia mulai berpikir, jika ingin berkuasa, ia harus memenangkan hati rakyat. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia memutuskan untuk meminta nasihat dari salah satu menterinya yang paling pintar. "Bagaimana caranya aku bisa memenangkan hati rakyat?" tanya Pangeran Mansur. Menteri itu menjawab, "Tuanku, rakyat mencintai Sultan Harun ar-Rasyid karena ia adalah pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia tidak pernah mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dan ia selalu mendengarkan rakyatnya. Jika tuanku ingin memenangkan hati rakyat, tuanku harus menjadi seperti Sultan Harun ar-Rasyid," kata menteri itu. Pangeran Mansur tidak suka dengan jawaban itu. Ia merasa menteri itu mengolok-oloknya. Ia memerintahkan menteri itu untuk dipenjarakan. Setelah Pangeran Mansur memenjarakan menterinya, ia merasa kesepian dan bingung. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki dukungan dari siapapun.
Ia tidak memiliki teman dan ia tidak memiliki seorang yang bisa dipercaya. Ia merasa bahwa ia akan gagal. Ia memutuskan untuk kembali ke istana Sultan Harun ar-Rasyid dan mengakui kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berkuasa tanpa dukungan rakyat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik jika ia tidak bisa menjadi orang yang paling baik terlebih dahulu. Pangeran Mansur mengembalikan semua hadiah yang ia berikan kepada para menteri. Ia meminta maaf kepada mereka semua. Ia bahkan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas memaafkannya. Pangeran Mansur kemudian memutuskan untuk kembali ke negerinya. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki hak untuk berkuasa di Baghdad. Setelah Pangeran Mansur pergi, Sultan Harun ar-Rasyid kembali pulih. Ia sangat senang melihat rakyatnya bersatu dan ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan Baghdad dan Pangeran Mansur. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman.
ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bahil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silakan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja, sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan?" Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bahil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bahil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?" Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang Tuan Abu Bahil. Lumayan. Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya.
dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bakhil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi, dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan, ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya, namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bakhil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu, menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. Gerangan apakah tuan pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan? Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. Menari ya menari, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. Pasti ada cara, bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi.
Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. "Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan," kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat, namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. "Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit?" tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Ampun Baginda Sultan yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. "Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini." Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. "Baginda," ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. "Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini, namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring." Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. "Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri." Abu Nawas mengangguk yakin. "Betul, Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas." Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu, bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan, dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk.
Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun ar-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. Abu Nawas, ujar Sultan Harun ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari? Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa. Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. Baiklah Abu Nawas, kata Sultan. Jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata? Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. Baginda, katanya, di bagian ini memang tidak miring, di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda. Sultan Harun ar-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas, kata Sultan dari sela-sela tawanya. Engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini. Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. Ambillah ini, Abu Nawas. Ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun. Ucap Sultan sambil tersenyum.